Baiklah, langsung saja ini mau berbagi sedikit tips ya, ini biar bearing bak GVT awet lah ya. Ini di keluarga Matic Honda ini motornya kebetulan ini motor Scoopy injeksi ya ini. Dan ini bearing bak GVT nya baru kelar saya cabut ya ini dikarenakan ini sudah lower ini ya, sudah aus di bagian bos kuningannya ya pemirsa ya. Dan motor ini untuk gas awalan ini bunyinya klotok-klotok ya pemirsa ya. Ini di gas awalan saja, pas di gas tarik naik bunyinya hilang. Ini cuman di gas awalan saja ya. Ini sangat berisik bunyinya karena ini matic injeksinya keluaran di bawah tahun 2020, jadi aspulinya masih ada alurnya ya, bisa terlihat nih. Dan ini sudah saya mempersiapkan ini ya, bearing atau laker penggantinya yang baru. Ini pakai yang ada bos kuningannya juga di tengahnya ya pemirsa ya. Bisa kita jajal dulu tingkat kepresisiannya ya. Dan ini walaupun bearingnya baru ya, nampak pemirsa ya, ini masih kurang begitu presisi ya ini untuk menempel di aspulinya ya pemirsa ya. Dan ini yang pasti menyebabkan di bagian bos kuningannya ini gampang rusak tentunya. Pantesan bearing bak GVT nya ini gampang rusak ya pemirsa ya. Ini di bos kuningannya aus, ini akibat dari tak adanya pemasangan di bagian aspulinya ya. Ini tidak terpasang karet o-ring ya pemirsa ya, bisa terlihat ya. Ini makanya ini akan kita kasih o-ring ya, ini dengan tujuan biar bearingnya awet, karena bearingnya duduk di aspulinya dengan presisi ya pemirsa ya. Untuk aspuli yang tidak ada got atau alurnya di tengah, ini bisa kita kasih o-ringnya di bagian depan murnya ya, mur 19 nya. Cukup kita tempelkan saja seperti ini ya pemirsa ya. Dan di sini akan kita coba buktikan apakah dengan dikasih o-ring ini bisa bikin presisi ya di bagian bearing, terutama di bagian bos kuningannya ya pemirsa ya. Ini kita pasang terlebih dahulu nih bearing bak GVT nya ke aspuli. Ini sebentar saya mau mengambil tanda dulu. Ini saya mau mengambil tandanya, saya pakai grease saja ya, grease GVT. Ini kita kasih tempelin saja ya di pos kuningannya. Ini kita puter, dan benar saja dengan dikasih o-ring ini bearingnya di bos kuningannya ikut berputar ya pemirsa ya. Sudah dipastikan dengan cara seperti ini pasti bearing bak GVT akan menjadi lebih awet tentunya dan tahan lama. Dan sekarang waktunya kita buktikan ini
tanpa dikasih o-ring ya, apakah akan sama atau malah mengurangi tingkat kepresisiannya? Kita coba ya pemirsa ya, kita pasang kembali pairing pak GVT nya. Dan benar saja ya pemirsa ya, ini malah mengurangi tingkat kepresisiannya ya. Ini bearingnya jadi tidak ikut berputar ini, walaupun berputar juga di bagian bos kuningannya berputar lambat. Ini sudah dipastikan ini jika masih dipasang seperti ini tanpa adanya o-ring, ini pasti di bagian bearingnya akan tidak awet dan pasti akan bunyi klotok-klotok kembali ya, walaupun baru diganti. Karena jika bos kuningannya diam saja tidak ikut berputar, ini pasti akan tergerus oleh putaran dari as pulinya ya pemirsa. Cara sederhana seperti ini terbukti ampuh ya pemirsa ya. Ini pairing GVT nya jadi lebih awet tentunya. Dan sekarang ini coba kita kasih o-ringnya di bagian got atau alurnya ya. Ini kita buktikan kembali tingkat kepresisiannya. Dan di sini kita belajar bareng khususnya untuk pemula, dan bila ada kesalahan mohon dikoreksinya ya pemirsa. Ya, lanjut saja, ini kita kasih ya di bagian alur gotnya. Ini kita kasih grease terlebih dahulu. Lanjut kita pasang karet o-ringnya. Dan jika kita tidak mempunyai karet o-ring atau sejenisnya, kita bisa substitusi ya. Ini ganjelannya bisa kita ganti pakai karet tabung gas 3 kilo ya pemirsa ya, tentunya yang bekas, dan karet ban dalam yang bekas juga ya tentunya kita buat atau kita bikin, kita potong saja sesuai kebutuhan pemirsa ya. Walaupun memasukkan bearing pak GVT nya jadi agak seret, tapi ini diperlukan ya pemirsa ya, tentunya jadi presisi nih di bagian bearing pak GVT nya. Ini jadi bakalan ikut muter juga ini bearing pak GVT nya ya di bagian bos kuningannya. Bisa terlihat kembali ya pemirsa, ini dengan cara yang kedua, ini dikasih o-ring di bagian alur gotnya, ini bagian pos kuningannya juga ikut berputar ya pemirsa ya, meminimalisir gesekan berlebih tentunya. Dan palingan juga kalau yang aus adalah karet o-ringnya ya, daripada kita mengganti bearingnya, lebih baik kita beginikan saja ya pemirsa ya, jadi lebih awet tentunya. Rawatlah selalu kendaraan bermotor Anda ya pemirsa ya, dengan selalu melakukan servis secara berkala. Jangan tunggu rusak kronis dulu ya baru dilakukan perbaikan atau penservisan, karena dengan melakukan penservisan bisa meminimalisir kerusakan yang berlebih dan tentunya akan menguras biaya tentunya. Dan saya rasa untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini saja, dan mudah-mudahan tips ringan dan tips sederhana dari channel ini bisa untuk bermanfaat ya tentunya untuk kita semua ya para pemirsa. Dan bagi yang sudah menonton, saya ucapkan
banyak-banyak. Terima kasih dan jangan lupa ya tetap dukung channel ini, like dan subscribe.